Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Untuk mempercepat waktu, saya akan review kembali materi yang sudah saya sampaikan. Udah bisa nyetel semuanya ya tentang iklan ya? Di sini ada yang tahu nggak, apa namanya, iklan itu kemarin materi yang pertama yang saya kasih via YouTube dan sebagainya itu, iklan itu berporos pada apa aja? Clue-nya satu, ada yang membentuk citra, satunya lagi apa? Kalian tuh lucu ya, kalau mulai kuliah tuh udah pada makan siang belum sih? Belum, Pak. Teman-teman, ya, oke. Ya, semoga secepatnya kita bisa kuliah offline ya, tatap muka ya, biar gini terus. Nah, saya coba share screen. Jadi teman-teman, untuk materi perikanan yang pertama, bahwasanya iklan itu bertumpu pada, waduh, iklan itu bertumpu pada pertama penciptaan citra, yang kedua untuk marketing, yang ketiga untuk, dia memperlama keuntungan. Nah, ini masih materi dasar tentang kok keluar lagi? Materi dasar tentang iklan. Jadi, teman-teman saya harap, bisa mengikuti kuliah pada hari ini dengan fokus. Bagi yang mau, apa namanya, sambil makan, minum nggak masalah, yang penting tidak bersuara. Jadi mikrofonnya dimatikan, kemudian, eee, teman-teman juga diharapkan untuk on cam sebagai syarat saya bisa melihat wajahnya. Siapa nih? Ada Adit, ada Daus, ada Kartika, ada Feby Elsa, yang kemarin masih maba, masih bau SMA, sekarang udah jadi mahasiswa semester. Udah semester berapa sih sekarang? Kok kayaknya waktu cepat berlalu ya? 4 ya? Gimana kalau sampai lulus kuliah online terus? Gak mau. Nggak mau. Ya, teman-teman, monggo di apa namanya, disiapkan catatannya dan sebagainya. Saya akan cepat. Jadi, teman-teman, kita akan mengulang lagi, apa namanya, apa yang disebut sebagai iklan. Kita akan mengulik habis apa yang disebut sebagai iklan. Jadi, harapannya di pengantar iklan siang hari ini, teman-teman melihat sebuah iklan itu tidak lagi sebagai pengganggu ketika teman-teman melihat acara televisi maupun YouTube maupun apa, bahwa iklan itu ada proses kreatifnya di dalamnya, intinya itu. Dan memandang iklan itu sebagai sebuah karya. Pertama, kita kan tahu ya, komunikasi itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman, Pak Erwin dan saya maupun dosen-dosen lainnya adalah proses penyampaian pesan. Nah, proses penyampaian pesan ini melibatkan komunikator, komunikan, pesan, media, kemudian umpan balik. Nah, itu semua ada di Laswell atau biasa disebut sebagai Laswellian. Jadi, teman-teman harus bisa memahami itu sebagai sebuah unsur yang membangun proses komunikasi. Nah, jadi, semua proses komunikasi itu banyak medianya, dari kode Morse, email, marka jalan, sampai, berjalan-jalan kita ke mana gitu dan merenung, itu sebuah proses mengkomunikasikan sesuatu. Jadi jangan dipikir pesan itu hanya terbatas dari mulut ke mulut saja atau dari saya ke teman-teman khotbah gitu ya, kuliah gitu, enggak cuma itu. Semua yang kalian lihat itu adalah sebuah pesan. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah tentang simbolnya. Simbol itu sebuah pesan. Kapan harus berhenti, kapan harus jalan, kapan itu tikungan tajam, itu kan marka jalan kan banyak simbol-simbol. Terutama dengan simbol kosmik, Selamat yang baru dilantik jadi pengurus kosmik. Itu, juga logo itu juga sebuah simbol. Makanya dalam sebuah simbol, kemudian sebuah quote, kemudian, apa namanya, pesan tertentu itu menciptakan hubungan antar kelompok, organisasi, bahkan ke level masyarakat. Tentunya ini menjadikan keilmuan komunikasi itu sangat erat hubungannya dengan slide-nya nggak bisa di next.
Jadi dengan iklan gitu ya. Sorry ya teman-teman, ini kalau kuliah online itu kebanyakan kendala teknis seperti ini. Jadi saya juga agak malu sama teman-teman nih. Nah, pakai ini aja. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, jadi komunikasi yang tadi saya ungkapkan itu banyak erat kaitannya dengan pesan. Nah, kemudian periklanan posisinya di mana? Iklan itu tujuannya untuk apa sih? Tadi ada untuk membentuk jati diri, citra, kemudian memperlama keuntungan atau sisi marketing. Kenapa iklan dibutuhkan? Iklan pertama yang terjadi di masyarakat itu ada iklan rekrutmen tentara untuk maju ke medan pertempuran. Uncle Sam-nya, kalau teman-teman tahu yang menunjuk orang itu, I want you itu, Uncle Sam atau Sam dari Amerika itu merupakan iklan yang hype pada masa itu. Nah, kenapa iklan ini penting? Sebab proses penyampaian pesan dari sebuah proses komunikasi yang tadi ada komunikator, komunikan, pesan untuk mendapatkan umpan balik, pesannya itu harus dikreasikan. Entah itu menggunakan media, entah itu dengan pesannya. Gitu. Contoh nih, teman-teman. Teman-teman kalau mau pinjam duit, apakah teman-teman langsung bilang, maaf saya mau pinjam duit gitu? Kan enggak kan? Pasti kalian akan mengkreasikan pesan tersebut. Contoh ngebaikin temennya, ngomongin secara kebaikan temennya, tapi ujung-ujungnya pinjam duit. Itu ada. Kalau teman-teman nggak percaya, silahkan cek di scrolling beranda Instagram teman-teman, pasti ada. Bahkan status WhatsApp, Facebook, dan semua yang teman-teman wujudkan itu adalah sebuah pesan. Apakah itu iklan? Iya, iklan. Kenapa bisa disebut sebagai iklan? Karena teman-teman ingin showing. Kalau bahasa anak sekarang, show off. Memamerkan bahwa karakter saya tuh seperti ini gitu. Contoh nih ada nih, ini Lot Fahri tahu ya, yang anak kecil itu loh. Yang dia apa namanya? Dia bikin status WhatsApp, status itu. Status yang terbarunya keren ya, saya bacain. Mana sih? Untungnya virus corona ditularkan melalui udara, coba melalui rindu, mungkin diriku sudah stadium akhir, misalkan gitu. Sukrep. Jadi si Lot Fahri itu, yang ini nih. Kelihatan nggak ya? Nah, tahu Pak, tahu. Nih anaknya nih. Nih kayak Daus waktu kecil nih. Gitu. Nah, jadi itu. Kenapa pesan harus dikreasikan? Sebab tujuannya adalah pada ini. Proses penyampaian pesan one to many adalah mass communication atau komunikasi massa. Ingat ya, dari pengantar komunikasi kemarin, ada komunikasi antar pribadi dengan orang lain, kemudian komunikasi kelompok, sampai ke komunikasi massa. Pesan yang dikreasikan untuk diterima banyak orang, itu namanya komunikasi massa. Contoh, ini ada yang tahu video 19 detik? Ada yang masih ingat video 19 detik? Ingat. Nah, pesan-pesan seperti itulah yang sekarang menghantui. Makanya kalian belajar iklan sama saja kalian belajar komunikasi massa. Jadi komunikasi massa menurut Onong tahun 93, mungkin seumuran teman-teman ya ini ilmunya. Jadi dia membutuhkan sirkulasi yang luas. Dari siaran radio sampai kepada film di gedung bioskop. Nah, makanya teman-teman, kalian harus tahu paradigma komunikasi massa dulu. Komunikasi massa itu fokus relasinya adalah antar media dan audiens. Jadi penekanannya adalah transmisi media. Apa sih maksudnya transmisi media? Pesan yang disalurkan media tertentu agar dia menjangkau khalayak luas, itu namanya transmisi. Artinya komunikasi massa ini one to many, satu pesan bisa diterima oleh banyak masyarakat yang bahkan tidak terhitung. Oleh karenanya medianya adalah ini, surat kabar, pamflet, film, televisi, media baru, dan internet.
Apakah semua iklan masuk di sini? Ya. Surat kabar yang, kalau kalian mau tahu, surat kabar yang keren, yang bagus, yang dia benar-benar banyak skop pembacanya itu, yang banyak iklannya. Pamflet. Pamflet yang beriklan itu yang bagus. Makanya ada pamflet luar ruang, ada pamflet ruang dalam. Luar ruang itu kayak baliho itu loh, teman-teman. Terus kemudian ada film. Di sini ada yang pernah film nemuin product replacement? Contoh, Habibie Ainun tahu ya filmnya? Ya. Oh, Bisa nggak ceritakan ke saya logikanya di mana zaman segitu sudah ada Giri Coklatos? Atau di Ikatan Cinta balihonya itu dia bisa apalah itu, ada Lux, ada SCTI Plus dan segala macam. Bahkan sebuah iklan itu sekarang masuk ke ranah dia ke acara. Di sini ada yang kemarin lihat live lamarannya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah secara live. Rizky, Pak. Kalau ada yang lihat berarti kalian tidak punya tidak punya kegiatan alias buang-buang waktu ya. Gitu. Apa itu sebuah iklan? Banyak iklannya di dalamnya. Banyak endorsement-nya. Kalau kalian lihat Indonesian Idol, kalau kalian lihat sebuah acara televisi, itu juga ada iklannya. Wardrobe by ini, baju by ini, sepatu by ini, itu semua iklan. Televisi. Film tadi product placement. Nah, yang paling berbahaya adalah media baru. Kenapa saya sebut berbahaya? Karena antara iklan dan juga tidak iklan itu sudah beda tipis. Kita tidak pernah tahu ketika Aditomia, Adit, saya bully yang itu aja ya, anak DPA saya ya. Adit misalkan, dia kemana gitu, ke Starbucks terus foto kopinya. Yang untung siapa? Adit apa produk yang difoto? Kira-kira. Produknya. Kenapa? Karena dia dapat iklan gratis dari teman-teman. Apa teman-teman sadari? Bagi teman-teman itu sebuah klaim bahwa saya bisa minum di tempat yang dalam tanda kutip kopinya relatif mahal. Nonsens sih sebenarnya. Jadi kalian menganggap sebuah makanan itu sebuah artefak, gitu ya. Jadi harus difoto, kemudian itu entah produk makanan atau entah kalian staycation di mana lagi liburan, kemudian staycation. Apakah itu termasuk iklan? Iya, iklan di media baru. Nah, berbahayanya adalah teman-teman bisa mendapatkan peluang kerja di sini. Satu, positif. Yang negatif adalah expose kehidupan teman-teman dari pribadi atau privilege-nya teman-teman, privacy-nya teman-teman ke khalayak. Tentu itu berbahaya. Jadi dia ibarat dua sisi mata uang. Artinya teman-teman harus bijak memaknai iklan di setiap media. Artinya saya bilang itu. Nah, media baru ini akarnya adalah hypertext. Tahu hypertext? Hypertext itu wujudnya adalah hashtag, tagar, ya. Hashtag kalau di Twitter kalian lihat tagarnya apa, itu hypertext. Kemudian captionnya teman-teman itu hypertext. Lalu statusnya teman-teman. Celakanya adalah bangsa Indonesia tidak pernah menjalani masa informasi. Jadi dia dari masa penjajahan langsung dari masa revolusi loncat ke reformasi, tidak ada fase informasi. Tentunya akibatnya yang teman-teman sadari saat ini, netizen Indonesia sangatlah barbar. Katanya. Siapa lagi yang diserang? Kemarin Chess Master sama Dewa Kipas, malam trending di Twitter. Belum lagi tentang Vicky Nagi dan Dayananya, juga barbar. Kemudian siapa? Nah, utilities ini adalah media baru itu tidak lepas akarnya dari digitalisasi dan virtualisasi. Artinya, ruang-ruang di media baru itu sangat maya dan masif. Logikanya konvergensi media. Apa sih konvergensi media? Jadi media satu untuk semua, kayak slogan TV ya. Kalian punya gawai kayak gini, nah kayak gini,
itu dia sudah bisa WhatsApp, telepon, foto, segala macam. Bahkan sekarang ikan handphone sudah kehilangan marwah handphonenya ya. Kenapa? Karena yang dijual kalau nggak kamera, RAM-nya. Kalau nggak RAM-nya, dia sistemnya dan segala macam. Kegunaan fungsi untuk telepon dan juga SMS atau WhatsApp atau aplikasi chatting lainnya hilang. Jadi yang lebih banyak dijual adalah kamera dan sebagainya. Makanya teman-teman, kalian harus tahu bahwa dari media cetak sampai ICT nirkabel atau media baru, kita berada di yang di internet kabel sama ICT ya, Integrated Communication Technology itu ya. Jadi yang paling lama itu kan media cetak, makanya media cetak itu tidak bakal pernah hilang sampai hari ini. Namun penggunanya adalah per jiwa itu dia range umurnya ya ini kayak media cetak, radio itu generasi saya mungkin Pak Erwin juga masih. Tapi kalau teman-teman itu sudah internet kabel sama ICT nirkabel paling banyak. Kalau tidak percaya teman-teman cek gawai masing-masing, handphone masing-masing, berapa jam kalian menggunakan screen time handphone kalian. Kalau hari ini saya 6 jam, teman-teman berapa? Itu 6 jam itu dari 24 jam ya, kemarin. Nah, kemudian, apa sih sesuatu yang bisa disebut iklan? Pesannya tertentu. Satu. Nah, ini di foto atau dicatat nih. Dari Widyatama 2007. Jadi, pesannya tertentu dilakukan oleh komunikator atau sponsor non-personal untuk khalayak tertentu, kemudian dengan cara payment, membayar, atau dalam bahasa sekarang adalah endorsement, lalu mengharapkan dampak tertentu. Makanya ada postingan berbayar, ada endorsement, dan sebagainya. Itu semua yang disebut iklan adalah ciri-cirinya seperti ini. Oleh karenanya, teman-teman, ketika membicarakan iklan, kalian juga harus membicarakan tentang how to feel message gitu. Nah, jadi kalian harus tahu above and the below line of media. Media lini atas dan media lini bawah. Inilah media-media yang digunakan untuk iklan. Media apa sih kita harus mengetahui media lini bawah dan media lini atas? Sebab kalau kita lihat dari tadi ditarik lagi dari awal, proses komunikasi adalah who says what in which channel and what the effect, ya kan? Laswell. Komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan menggunakan media. Pesan dan media ini linearitasnya tinggi di Laswell. Kenapa? Jadi habis dari pesan kita tentukan medianya. Media di sini adalah medium. Jadi ketika teman-teman menyampaikan pesan, ketahuilah medianya. Contoh, teman-teman bikin iklan tentang materi komunikasi pada siang hari ini. Pertanyaannya mau milih pakai media apa kalau dia medianya media sosial? Kalian harus topografi dulu dong, atau riset dulu dong. Makanya kalau dalam sebuah riset iklan itu, penentuan media sangat penting. Instagram, dia akan ngomong A, tapi nanti ketika dia masuk Facebook, dia akan ngomong B. Kenapa? Karena range Facebook ini generasi 90-an. Kalau range Instagram ini 2000-an. Gitu ya. Jadi ada perbedaan gap generasi di sini atau penggunanya. Because what? Because above dan below the line medianya ketemu nih. Karena media lini atas itu televisi, radio, koran, majalah, billboard dan segala macam itu digunakan atau pangsa pasarnya buat siapa? Kalau yang below the line media buat siapa juga? Baliho, umbul-umbul, spanduk, iklan, landbox. Makanya teman-teman dalam setiap iklan itu biasanya simple is everything. Contoh, tadi ya, tahu nggak kalau misalnya iklan besar itu menggunakan tagline. Harga tagline itu satu kalimat itu bisa sampai 10 sampai 20 juta.
Untuk tagline ada Aqua itu menghabiskan dana sekitar 250 juta. Lambang Carrefour, yang tahu ya Carrefour ya, yang di kayak Evermart gitu, lambang C-nya itu, logo yang membuat kreator iklan, itu ada di angka berapa kemarin? 1 M. Kalau yang logo Pertamina yang P biasa itu dia ada di angka 30 miliar. Logo, tagline gitu. Karena apa? Karena dia memahami medium is message-nya itu. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram, berhentilah lihat scrolling mantan dan sebagainya. Tapi lihatlah teman-teman yang endorsement seperti apa. Dari dia visualisasi sampai dia caption dan segala macam, menghasilkan banyak likes dan juga komentar, itu ada maksudnya. Bahkan dia secara konten. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa komunikasi, orang-orang komunikasi, harusnya more than that. Maksudnya more than that adalah ada suara nging ya. Maksudnya adalah ini, keganggu nggak teman-teman? Ada yang harus di-mute? Yusuf. Yusuf. Oke, Yup. tolong di-mute ya. Tutup. Nah, Ya, itu dong. thank you. Nah, Ucup. jadi kalau teman-teman apa Cup, namanya? jangan iseng, Cup. Teman-teman mau mengiklankan itu, teman-teman harus tahu bagaimana cara mengolah pesannya dan juga menggunakan media apa. Intinya kuliah hari ini pengantar iklan adalah ketika teman-teman melihat sebuah iklan, kalian harus lihat medianya dan lihat pesannya. Sebagai trik segitiga yang sangat sangat penting dalam sebuah media. Jadi segitiga ini yang paling atas ini adalah pesan, yang paling kiri ini adalah media, terus yang paling kiri ini adalah audiens. Karena one to many konsepnya. Kalau tidak seperti itu, maka teman-teman akan salah sasaran untuk iklannya. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Ada nggak? Nih, teman-teman, saya tunjukkan ya. Semoga enggak. Bisa lihat gambar ini nggak? Bisa, Pak, bisa. Denah ya, Pak ya? Itu denah. Asik ya? Ini terjadi di Thailand. Jadi mereka punggungnya, mohon maaf, komersialitasnya seorang perempuan ya. Dia dianggap sebagai komoditas di sini. Mohon maaf bagi yang perempuan-perempuan. Jadi perempuan itu punya sisi komersil di foto ini ya, di foto ini. Punya sisi komersil bahwasannya bahkan punggung mereka itu pun menarik. Makanya di Warasiri Thailand itu kayak properti begitu. Dia gambar denah perumahannya, denah room dalam setiap klaster perumahan itu di punggung seorang wanita. Kenapa? Karena pangsa pasarnya adalah nggak tahu, mungkin orang yang berduit yang usianya di 30 sampai 40 tahun, 30 sampai 50 tahun yang dipasangkan di perempuan yang umurnya 20 tahun ke bawah gitu. Thailand seperti itu. For information, iklan Thailand masih nomor 1 se-Asia Tenggara. Jadi kalau teman-teman mau meneliti iklan, telitilah iklan-iklan Thailand. Biasanya iklan-iklannya itu out of the box semua. Gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Dari teman-teman? Halo teman-teman. Pak, Ya. kalau iklan yang sindir-sindiran gitu gimana, Pak? Kan suka banyak tuh, Pak, yang sindir-sindiran. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, tak tabung. Ya, lanjut. Bu. Apa?
kenapa iklan rokok nggak kayak iklan rokok zaman dulu, Pak? Maksudnya? Kalau zaman dulu kan boleh diliatin rokoknya, Pak. Kalau sekarang kok aneh-aneh ya? Oh gitu. Ya. Oke. Dua dulu ya pertanyaannya. Jadi teman-teman, kenapa kok iklan rok pertama sindir-sindiran, iklan sindir-sindiran itu boleh? Boleh. Kenapa? Karena ranahnya tadi itu adalah membentuk citra. Udah berapa kali iklannya Samsung dan iPhone itu sindir-sindiran? 3 kali kalau saya itu. Udah berapa kali juga iklan provider di Indonesia itu melakukan sindir-sindiran. Bahkan saya yang diadmisi pun kena sindir ketika berikan di luar ruang dengan universitas lainnya gitu. Jadi benar-benar ini disebut sebagai kreatif. Ketika disindir, jadi note buat teman-teman semua ya, 37 orang di sini adalah note buat teman-teman semua. Ketika yang dikritisi adalah sebuah karya, kalian jangan marah. Tapi kalau yang dikritisi adalah diri kalian, itu namanya pembulian. Kalau karya yang dikritisi, berarti karya kalian diapresiasi dengan cara dikritisi untuk menjadi lebih baik. Jadi mikirnya ke sana. Jangan teman-teman gampang baper. Karena apa? Karena kreatif ranahnya. Oleh karenanya sindir-sindiran itu sah selama tidak lapor polisi salah satu. Kalau sekarang kan update status sedikit langsung lapor polisi segala macam. Nah itu padahal yang di kritisi ada karyanya. Kalau nggak percaya, Mas, siapa tadi yang takon tanya Yonglek kenapa videonya di take down yang raja terakhir itu. Padahal dia video klip juga mengiklankan game Three Kingdoms yang paling baru. Sekarang di private videonya, yang Lex. Terus kemudian untuk yang tadi kenapa iklan rokok tidak memperlihatkan rokoknya, karena peraturan pemerintah bahwa iklan rokok itu boleh tampil di prime time. Masalahnya yang nonton di prime time itu adalah anak-anak usia SD, SMP, SMA. Oleh karenanya iklan tersebut dibikin citra. Ada yang be bold, ada yang pria sejati punya selera, bahkan yang terakhir iklan kopi juga ikut-ikutan, mana ada kopi kemudian ada gajahnya segala macam. Nah, iklan yang seperti itu untuk menarik kalian, minat kalian untuk menonton. Makanya iklan dibikin sekreatif mungkin. Oleh karenanya, teman-teman harus juga menyadari bahwa setiap iklan itu punya ciri khas masing-masing. Tergantung medianya. Kalau media kan ada sensornya, kemudian ini ketika dia tidak lulus sensor, dia akan kalian temukan di YouTube dan sebagainya. Gitu ya. Itu sih. Bahkan iklan-iklan e-commerce kayak Tokopedia, Shopee dan segala macam, Shopee yang paling bagus ya iklannya. Dia pakai lagu daerah dengan dance. Kenapa dia pakai itu? Karena dia ingin men-tiktokkan iklannya di setiap media. Jadi semua iklannya tuh formasinya TikTok sebenarnya. Oleh karena itu si Shopee pakai itu. Gitu. Dan modelnya saya nggak tahu kenapa Cina semua. Gitu ya. Nggak ada yang model muka-muka Indo. Jadi cewek-ceweknya Chinese. Mungkin yang punya Cina, Pak. Ya makanya itu. Oke, ada lagi mungkin? Nah, oke ya. Tinggal 6 menit. Teman-teman, terima kasih. 36 orang bertahan. Saya mensyukuri. Teman-teman nanti habis ini saya akan siapkan platform e-learning. Teman-teman saya harap mencari iklan, cari aja iklan, kalian tonton terus kalian beri komentar gitu. Jadi iklannya boleh gambar, boleh video YouTube. Kalau video YouTube dicantumin linknya aja. Gitu ya. Iklannya bebas, tidak terbatas oleh apapun, boleh produk apapun, rokok dan sebagainya, monggo. Yang saya mau nilai dari tugasnya teman-teman di e-learning nanti adalah teman-teman bisa melihat sebenarnya pesannya tuh mau kemana sih. Semakin kalian tertarik menghadirkan iklan yang menurut kalian itu sulit dipahami, semakin tinggi juga penilaian saya ke teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti
saya aba-aba di grup WhatsApp untuk dibukakan e-learning. Nggak hari ini juga, gitu ya. Mungkin agak sorean. Oke? Ada pertanyaan? Dari teman-teman? Deadline-nya, Pak. Deadline-nya sampai pertemuan selanjutnya. Ya? Makasih. Sampai Selasa minggu depan berarti. Gitu ya. Nanti saya kasih contoh di forum tugas itu, terus teman-teman ngikutin seperti yang saya contohkan. Oh iya, Pak. Makasih, Boleh Pak. boleh googling, tapi cantumkan sumbernya ya. Cantumkan sumbernya, mau itu poster, mau itu apa, boleh. Ya, jadi nggak terbatas. Yang saya nilai adalah analisis teman-teman menilai antara yang pesan, audiens, sama media yang digunakan. Gitu. Oke? So, itu teman-teman. Jadi, ketika teman-teman melihat iklan adalah lihatlah media yang digunakan, kemudian lihatlah skup audiens yang disiapkan oleh si komunikator iklan tersebut. Oleh karenanya, iklan membutuhkan ilmu komunikasi sebagai penyampaian pesan yang paling utama. Gitu ya, kuliah pada siang hari ini. Nanti kalau ada yang materinya mau diputar, saya mau dikasih nggak ke grup WhatsApp? Mau, Pak, mau. Oke, thank you. Nanti saya send di grup WhatsApp, terus kemudian teman-teman ke e-learning buat ngerjain tugas ya. Tugasnya sampai minggu depan. Oke? Sip. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri. Boleh ya? Iya, Pak. Thank you. Terima kasih teman-teman udah bersama saya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, jangan lupa nanti meluncur ke e-learning ya kalau udah ada aba-aba di grup WhatsApp ya. Oke, Pak. Oke, thank you teman-teman. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Les. Waalaikumsalam. Matiin cok tuh. Itu ada iklannya Aqua.